Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Farida. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan kurikulum dari tahun ke tahun. Sebelum kita membahas sejarah perkembangan dari tahun ke tahun, kita perlu ketahui apa itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, selanjutnya kita bahas itu sejarah perkembangan kurikulum. Sejarah mencatat bahwa kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia yakni kurikulum 1947 sampai kurikulum 2013. Kurikulum tersebut mengalami pembaharuan-pembaharuan mengikuti perkembangan dunia pendidikan yang semakin modern dan tentunya karena faktor perkembangan zaman. Kurikulum yang pertama adalah kurikulum 1947 atau disebut Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan, memakai istilah bahasa Belanda Leerplan, artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding istilah kurikulum bahasa Inggris. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu mulai ditetapkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum ini sebutan Rencana Pelajaran 1947 dan baru dilaksanakan pada 1950. Fokus Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kurikulum kedua adalah kurikulum 1952 atau disebut dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya jelas sekali. Seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Salah satu menjadi tolak ukur perubahan kurikulum 1947 ke kurikulum 1952, yaitu sekolah khusus bagi lulusan sekolah rendah 6 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP. Kelas masyarakat mengajarkan keterampilan seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan. Tujuannya agar anak tak mampu sekolah ke jenjang SMP bisa langsung bekerja. Selanjutnya kurikulum yang ketiga yaitu kurikulum 1964 atau disebut dengan Rencana Pendidikan 1964. Kini pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964. Namanya Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana. Pancawardana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi: moral, kecerdasan emosional atau artistik, atau keterampilan dan jasmania. Selanjutnya, kurikulum yang keempat adalah kurikulum 1968. Kurikulum ini merupakan perwujudan perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Kelahiran kurikulum 1968 ini bersifat politis, yaitu mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan
realisasi materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jumlah pelajarannya 9. Kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat. Kurikulum ini hanya memuat mata pelajaran pokok-pokok saja, katanya. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan aktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa yang telah diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Yang kelima adalah kurikulum 1975, penyempurnaan kurikulum 1968 yang melahirkan kurikulum 1975, mendekatkan pendidikan lebih efektif dan efisien. Kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO, manajemen bi-objektif, metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional. Dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa atau direk pembinaan TK dan SD. Yang keenam adalah kurikulum 1984. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan dengan memposisikan siswa sebagai subjek. Belajar mengamati sesuatu, mengelompokkan atau mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning SAL. Konsep CBA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak revisi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Yang ketujuh adalah kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Berdasarkan Undang-Undang 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah memperbaharui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Pada kurikulum 1994, perpaduan tujuan dan proses belum berhasil karena beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesakkan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Kurikulum ke-8 adalah kurikulum 2004 KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Pada 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau disebut KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus dapat memungkinkan seseorang untuk menjadi kompeten dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Yang kesembilan adalah kurikulum periode KTSP atau kurikulum tingkat satuan pelajaran 2006. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaannya menonjol terletak pada kewenangan dan penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Untuk kurikulum 2013, kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan, modifikasi, dan pemuktahiran dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan,
aspek keterampilan dan aspek sikap dan perilaku